aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selamat pagi keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat Tuhan bagi kita semua sehingga kita dapat memasuki bulan November, minggu keempat hari ini. Berkat satu-satunya nama yang indah, yaitu nama Yesus, yang telah menguatkan, menghibur, dan memberikan pengharapan bagi kita semua. Kidungkan pujian kepada Tuhan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, nama Yesus yang indah, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Jemaat yang kasih Tuhan, mari ucapkan terima kasih, syukur kita kepada Tuhan. Nama yang selalu memberikan kekuatan, ada kuasa di dalamnya. Haleluya, Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu karya. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih, nama
mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat untuk hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami, baik untuk pemerintah kami, para tenaga medis, tenaga pendidik, aparat keamanan yang masih dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, juga untuk setiap keluarga dan individu yang masih terus menjalankan kehidupan dengan baik. Kami berdoa bagi upaya pemerintah pusat dan daerah di dalam menghadapi pemulihan kesehatan atau pengendalian COVID-19. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan hikmat dan perlindungan-Mu bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo, para menteri, dan seluruh pihak yang terkait, agar dapat tetap menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap masyarakat Indonesia, kiranya Tuhan terus memberikan kesadaran dan ketaatan untuk mengikuti setiap protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa bagi polemik yang sedang terjadi di tengah masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat kepada para hakim Mahkamah Konstitusi, agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan dapat diterima oleh semua pihak. Untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia, khususnya bagi pembinaan iman remaja dan pemuda, kiranya Tuhan menolong agar gereja-gereja semakin memperhatikan pembinaan iman remaja dan pemuda melalui kegiatan-kegiatan rohani yang relevan dengan kebutuhan mereka, dengan memanfaatkan berbagai jenis platform dan gawai yang dekat dengan kehidupan anak muda Tuhan, menggunakan grup WhatsApp, Facebook, maupun beragam aplikasi yang memungkinkan tatap muka dengan banyak orang, seperti Zoom atau Google Meet. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan hikmat dan kekuatan bagi para pelayan remaja dan pemuda agar mereka dapat melayani dengan baik di tengah tantangan yang ada saat ini. Juga berkatilah pertumbuhan iman setiap remaja dan pemuda yang dilayani, sehingga mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan serta memiliki iman yang semakin kokoh di dalam Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk para misionaris di seluruh dunia, khususnya para misionaris Gereja Misi Injili Indonesia yang melayani di dalam maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Berkatilah pertumbuhan iman setiap orang yang dilayani, dan cukupkanlah kebutuhan setiap misionaris beserta keluarga mereka. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhan dalam Mazmur kita untuk Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Haleluya. Pemazmur berkata, masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, sebab Tuhan itu baik. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita mari menyanyikan pujian kita. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbang-Nya, mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya
Kesetiaan Tuhan yang tiada taranya telah membawa kita dapat melewati lebah kekelaman hidup ini. Kesetiaan Tuhan itu juga yang memberikan kepada kita jalan keluar demi jalan keluar. Karena itu layaklah Tuhan disembah dan ditinggikan. Mari berkata, ku menyembah dalam kudus hadirat. Karuniamu Bapa,
hadir dalam kebenaran firman-Nya, menguatkan kita semua. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menghampiri-Mu pada saat ini. Kami menaikkan pujian serta penyembahan kami kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan, Allah dan Raja kami, satu-satunya yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan hanya Engkau saja. Bapa, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sekalian berada di hadirat-Mu, di mana pada saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus-Mu yang ada di antara kami akan membuat kami mengerti serta memahami firman-Mu, dan juga memampukan kami untuk melaksanakan seluruh kebenaran ini dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Mari Engkau memberkati kami sekalian ya Bapa, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun sekalian jemaat yang akan mendengarkan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa Sorgawi. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Alehem jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan kita bisa bertemu dalam ibadah minggu pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 kita akan membaca ayat 31 sampai 40. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. Saya membacakan teks ini demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan,
bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita dalam ibadah minggu kita pada hari ini, gereja yang menerima, gereja yang memberi. Jemaat sekalian, beberapa tahun yang lalu, seorang dokter yang bekerja di daerah terpencil di Minnesota, di Amerika Serikat, kedatangan tamu. Siapa tamu yang mendatangi dokter Kristen itu? Satu keluarga suku Indian. Mereka datang kepada dokter itu dan mereka memohon kepadanya untuk datang ke desa mereka dan mengobati orang tua mereka yang sudah tua dan yang sedang dalam keadaan sakit yang parah. Dokter Kristen itu bergegas datang ke desa itu. Dia mendiagnosa keadaan orang tua suku Indian yang sakit parah itu. Lalu dokter itu memberikan obat kepada orang tua yang sakit itu dan memberikan instruksi secara terinci kepada keluarganya bagaimana cara merawat orang tua mereka yang sakit parah itu. Apa yang terjadi kemudian, jemaat? Orang tua yang sakit parah itu sembuh dari penyakitnya. Beberapa waktu kemudian, seluruh keluarga besar suku Indian itu datang kepada dokter itu di tempat prakteknya. Mereka datang dari desa mereka ke tempat praktek dokter itu dan mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada dokter itu. Mereka bukan hanya menyampaikan ucapan terima kasih dengan kata-kata, tetapi mereka juga membawa sebuah pemberian kepada dokter Kristen itu. Apa yang mereka berikan? Sepasang mokasin. Mokasin adalah sepatu khas orang Indian yang terbuat dari bulu yang halus dan harganya itu sangat mahal. Sepatu itu sudah berusia 150 tahun dan dibuat oleh leluhur mereka, sangat mahal. Bagaimana tanggapan dokter Kristen itu waktu keluarga suku Indian itu memberikan pemberian itu kepadanya? Dokter Kristen itu keberatan sekali untuk menerima pemberian itu, karena baginya pemberian itu adalah pemberian yang terlalu bagus, terlalu berharga. Dia juga mengobati orang tua dari keluarga ini dengan hati yang tulus, tidak mengharapkan pemberian. Kepala suku dari suku Indian itu yang ikut bersama dengan keluarga itu berkata kepada dokter itu, "Dokter, Anda telah menyelamatkan hidup orang tua kami. Kami meminta dengan sungguh-sungguh kepada dokter agar dokter bersedia menerima mokasin ini." Ada kata-kata yang disampaikan oleh kepala suku itu demikian, "Kami tidak mengungkapkan penghormatan yang besar dengan pemberian yang murah." Jemaat, coba kita perhatikan ungkapan dari kepala suku Indian ini. Kami tidak mengungkapkan penghormatan yang besar dengan pemberian yang murah.
keluarga suku Indian itu merasa bahwa mereka telah menerima sesuatu yang sangat berharga dari dokter itu. Mereka telah menerima suatu pemberian yang sangat indah dari dokter itu, yaitu pengobatan yang telah dilakukan terhadap orang tua mereka, di mana orang tua mereka kemudian menjadi sembuh. Maka mereka mau membalaskan apa yang sudah mereka terima dari dokter itu dengan memberikan pemberian yang sangat berharga yang mereka miliki. Jemaat sekalian, dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini, kita dapat melihat di sini sebuah deskripsi atau sebuah gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang penghakiman akhir, di mana di dalamnya kalau kita perhatikan jemaat, ada sebuah gambaran tentang gereja yang menerima, gereja yang memberi, gereja yang menerima, gereja yang memberi. Kita pasti mengerti apa yang dimaksudkan dengan gereja. Gereja, kalau kita ditanya, kita akan menjawab, orang Kristen akan menjawab, gereja itu sebuah gedung. Tidak salah. Ada yang menjawab gereja itu tempat untuk orang beribadah. Mungkin bukan gedung gereja, tapi mungkin tempat ibadah itu adalah bioskop, restoran, aula di sebuah mall, sekolah, dan sebagainya. Tapi menurut konsep Alkitab, yang dimaksud dengan gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Orangnya, saya, jemaat sekalian, kita adalah gereja. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal istilah eklesia. Apa itu eklesia? Eklesia adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib. Itu eklesia, itu gereja, itulah kita, itulah saya dan jemaat sekalian. Orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Coba kita lihat, perhatikan jemaat sekalian, dalam ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33 dalam teks yang kita baca ini. Apa yang kita baca di situ tentang yang Tuhan Yesus katakan mengenai domba-domba yang dipisahkan itu. Yang Tuhan Yesus katakan ini tentang domba-domba yang dipisahkan, ini tidak berdiri sendiri. Ini bukan sebuah perkataan Tuhan Yesus yang tiba-tiba muncul di sini, bukan. Tetapi jemaat, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 31 sampai 33 tentang domba-domba yang dipisahkan dari kambing-kambing itu, ini adalah sebuah benang merah. Benang merah dalam sejarah keselamatan dari apa yang terjadi sebelumnya, sebelum penghakiman akhir ini. Apa itu? Itulah karya dari anak manusia yang dituliskan anak manusia dalam ayat 31 ini. Inilah karya dari anak manusia, karya dari Tuhan Yesus Kristus bagi kawanan domba itu, yaitu orang-orang pilihan Allah. Inilah yang telah diterima oleh gereja, jemaat, yang telah diterima oleh gereja, yaitu karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Inilah yang telah diterima di gereja. Inilah yang telah diterima kita sebagai orang percaya. Inilah yang telah diterima kita sebagai orang ketebusan. Apakah kita meyakini bahwa kita telah menerima sesuatu yang dahsyat itu dalam hidup kita?
Apakah kita menghayati apa yang kita terima itu secara mendalam dalam kehidupan kita? Apakah kita menerima dan menghayati, merasakan kemurahan Tuhan yang ajaib itu dalam kehidupan kita? Saya punya seorang teman yang setiap kali melihat warna merah itu ada sesuatu yang muncul di dalam hatinya, sebuah kesedihan. Malah kadang-kadang dia bisa menangis terisak-isak. Saya tanya kenapa? Dia bilang, saya setiap kali melihat warna merah, saya selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Ya mungkin bagi beberapa orang terlalu lebay, terlalu berlebihan. Tetapi pada satu sisi yang lain, kita menemukan ada banyak orang Kristen yang melihat salib, yang membaca pengorbanan Tuhan Yesus, yang melihat film tentang pengorbanan Tuhan Yesus, yang mendengarkan khotbah tentang pengorbanan Tuhan Yesus, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tidak ada sebuah penghayatan, tidak ada sebuah penghayatan untuk melihat betapa pengorbanan Tuhan Yesus itu dahsyat. Betapa saya telah menerima anugerah yang ajaib yang telah diberikannya kepada saya. Kita jemaat harus hidup terus dalam penghayatan sebagai orang yang telah menerima sesuatu yang dahsyat itu. Karena kalau kita menyadari bahwa kita telah menerima sesuatu yang dahsyat itu dalam hidup kita, maka akan sama seperti ilustrasi yang saya sampaikan di awal dan kata-kata dari kepala suku Indian itu, bahwa mereka telah menerima sesuatu dan mereka mau menghormati orang yang telah memberikan sesuatu itu dengan pemberian yang tidak murah, dengan pemberian yang terbaik. Kalau suku Indian itu memberikan mokasin yang mahal, mungkin kita bisa saja memberikannya dalam bentuk persembahan uang di gereja. Tetapi yang paling utama adalah ini yang terbaik dalam hidup kita. Kita berikan, kita bawa. Karena kita tahu bahwa kita sudah menerima sesuatu yang dahsyat, maka kita mau memberikan kepada Tuhan sesuatu yang sangat berharga. Itulah hidup kita bawa kepada Tuhan. Kita bukan hanya menjadi gereja yang menerima, tapi kita menjadi gereja yang memberi. Bukan hanya menjadi orang percaya, orang benar yang menerima, tapi menjadi orang benar, orang percaya yang memberi. Kita akan melihat di sini jemaat beberapa hal tentang memberi yang kita lihat dalam teks firman Tuhan ini. Yang pertama yang kita lihat, gereja memberi dalam waktu yang Tuhan kehendaki. Coba kita perhatikan dalam ayat 35 itu jemaat. Ya, sebab ketika aku lapar. Ketika aku lapar. Lalu disebutkan lagi di situ, ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang, dan seterusnya. Jemaat perhatikan istilah ketika. Ketika adalah saat. Ketika adalah waktu. Saat atau waktu untuk memberi. Saat atau waktu untuk berbuat bagi Tuhan. Saat atau waktu berbuat bagi banyak orang. Dalam perjanjian baru kita akan melihat ada konsep tentang waktu, jemaat. Ada yang namanya aion, ada yang namanya kronos, ada yang namanya kairos. Aion itu adalah waktu yang panjang nih, dari kekal sampai kekal.
Kronos adalah waktu dalam angka, misalnya jam 1, jam 3, jam 5, jam 12 dan seterusnya, atau tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15 dan seterusnya, atau bulan, atau tahun, abad dan sebagainya. Itu adalah kronos, waktu yang kita lewati setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan sebagainya. Tapi yang ketiga itu ada namanya kairos. Apa itu kairos? Kairos adalah waktu yang memiliki nilai kekekalan, waktu yang memiliki kualitas rohani, mutu rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat, waktu kairos kita untuk mengisi kronos, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Setiap hari kita harus mengisi kronos dengan kairos, supaya kronos itu yang kita lewati tidak hampa. Kita hanya berjalan mengikuti kehidupan kita, tapi kita tidak tahu apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tidak bisa demikian. Kronos kita setiap hari harus kita isi dengan kairos. Bangun pagi, apa yang kita lakukan? Kita berdoa, menyembah, baca firman. Lalu kita pergi ke tempat kerja dalam waktu kairos. Kita tahu kita bekerja bukan hanya sekedar cari uang, tapi kita bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau bekerja supaya menjadi berkat bagi teman-teman saya, menjadi berkat bagi kantor saya. Saya mau kerja dengan sungguh-sungguh. Sekolah juga demikian. Ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah juga demikian. Kronosnya diisi dengan kairos. Tetapi waktu kairos kita itu bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Waktu untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan pemberian kita sebagai gereja, baik itu pemberian secara jasmani maupun pemberian secara rohani. Cuma pemberian secara jasmani atau pemberian secara rohani. Jemaat sekalian pasti tahu film Kung Fu Panda, ya. Ada slogan di situ yang saya baca dalam film Kung Fu Panda itu, yang terkenal itu, yesterday is a history. Kemarin adalah sejarah. Tomorrow is a mystery. Besok adalah sebuah rahasia atau misteri. But today is a gift. Hari ini adalah sebuah hadiah. Pertanyaan muncul di situ, why today is a gift? Mengapa hari ini adalah hadiah? Because gift is a present. Nah, itu ada sebuah arti yang sinonim dalam bahasa Inggris antara gift dengan present. Mengapa hari ini adalah hadiah? Karena gift adalah present. Apa itu present? Present itu artinya hadiah, ya. Tapi bukan cuma hadiah. Present itu artinya kehadiran, bukan cuma kehadiran. Present itu artinya sekarang. Hadiah, kehadiran sekarang. Jemaat, kita sebagai gereja harus tahu waktu Tuhan untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Waktunya adalah sekarang. Kalau kita tahu di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan, jangan menunda. Waktunya adalah sekarang. Waktunya adalah sekarang. Kalau waktunya sekarang, hadirlah. Itu present yang kedua. Hadirlah, ya. Kita sudah hadir, jadikanlah kehadiran itu sebagai hadiah bagi orang itu. Mungkin kita tidak punya uang banyak, tapi ada sesuatu yang kita bawa kepada orang itu, wah dia senang, ya. Atau
dia sedang lunglai secara rohani, ada sebuah masalah, ada pergumulan yang sangat berat, kita sampaikan firman Tuhan kepada dia, dia mendapatkan kekuatan. Kita sampaikan Injil, orang yang tidak percaya itu kemudian menyambutnya. Wah, sukacita yang luar biasa terjadi pada dia. Mari kita lihat yang pertama ini, memberi dalam waktu seperti yang dikehendaki Tuhan, dan waktunya itu adalah sekarang. Jangan menunda. Yang kedua, jemaat, yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, gereja memberi pada sasaran yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya pada waktu yang Tuhan kehendaki, tapi pada sasaran yang Tuhan kehendaki. Coba kita lihat dalam ayat 40 di situ, dikatakan di situ, seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Apa yang dituliskan dalam ayat 40 ini bisa muncul dua penafsiran, jemaat. Penafsiran yang pertama itu bisa berarti orang-orang yang dimaksudkan di sini oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang di luar sana, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang tidak percaya, yang sedang menderita, yang memerlukan pertolongan. Tetapi ada juga penafsir yang menafsirkan bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah para hamba-hamba Tuhan, para misionari yang melaksanakan tugas pelayanan di tempat-tempat yang sulit, di mana mereka membutuhkan support, membutuhkan pertolongan. Bagi kita bisa ambil keduanya, jemaat. Kedua penafsiran itu bisa kita ambil. Yang penting sekarang adalah fokusnya pada sasaran yang Tuhan kehendaki, yaitu salah seorang dari saudaraku yang paling hina itu. Sasarannya memberi, sasaran untuk memberi adalah sangat jelas disampaikan Tuhan Yesus. Mari kita fokus pada sasaran Tuhan ini, yaitu seorang yang paling hina. Apakah itu hamba Tuhan yang sedang menderita di tempat pelayanan, pergumulan yang berat di tempat pelayanan, di ladang misi, atau orang di luar sana yang belum percaya, yang memerlukan pertolongan baik secara rohani, mungkin mereka memerlukan Yesus, atau pasti mereka memerlukan Yesus, atau pertolongan secara jasmani, mereka membutuhkan support untuk hidup mereka. Jemaat, jangan kita asik dengan diri kita sendiri. Jangan kita menjadi gereja yang asik dengan gereja kita sendiri. Jangan kita menjadi gereja yang asik dengan semua aktivitas di dalam gereja kita sendiri, lalu kita abai terhadap orang-orang yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di sini, orang yang paling hina, orang yang sedang menderita. Dalam dokumen GMII di waktu yang lampau itu ada satu konsep yang pernah didiskusikan. Itulah konsep dari Edward Pentecost yang pernah dibahas, yaitu pertumbuhan ke dalam dan pertumbuhan keluar. Diibaratkan oleh Pentecost seperti satu uang logam yang punya dua sisi. Satu sisi pertumbuhan ke dalam, itulah ibadah kita harus bertumbuh. Edifikasi, pembinaan rohani, PA, KTB, katekisasi, kelompok-kelompok kategorial diberikan pengajaran, dan juga persekutuan di dalam jemaat. Tiga hal itu pertumbuhan ke dalam: ibadah, edifikasi, dan persekutuan, keindahan persekutuan dalam jemaat. Tapi dalam konsep Pentakost, pertumbuhan itu bukan hanya pertumbuhan ke dalam, tapi juga pertumbuhan keluar.
Nah, ini yang kita sering dengar sebagai 3 panggilan gereja. Itulah koinonia, diakonia, dan marturia. Jemaat sekalian, bagaimana kita harus menjadi gereja yang tidak hanya fokus ke dalam, melainkan kita menjadi gereja yang fokus juga keluar, membagi hidup kepada banyak orang yang membutuhkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi gereja yang melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pemberian kita untuk disampaikan kepada mereka, baik secara rohani Injil itu, maupun secara jasmani ada sesuatu yang mungkin dapat kita bawa untuk meringankan beban mereka. Dan juga hamba-hamba Tuhan di ladang misi yang memerlukan support dari kita di tengah pelayanan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaat, gereja memberi dengan motivasi yang Tuhan kehendaki. Jelas kalau jemaat baca mulai dari ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39, dituliskan di situ dengan jelas tentang motivasi dari orang benar. Perhatikan apa yang dituliskan di sini dalam ayat 7. Tuhan, bila mana atau kapan kami melihat Engkau lapar, haus, telanjang, sebagai orang asing, dan sebagainya. Sangat jelas dalam ungkapan ini, jemaat, terlihat dengan jelas motivasi memberi yang motivasinya itu murni, motivasinya itu dengan penuh belas kasihan, meneladani belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menderita, dari orang-orang benar, dari gereja, dari orang percaya, dari kita. Bukan supaya orang lain lihat, wah, ini orang Kristen ini suka memberi, orang Kristen ini suka melayani, orang Kristen ini suka berbagi, dikasih jempol, kita senang, kita tersanjung. Tidak salah orang memuji pelayanan kita yang bagus, ya, asal motivasi kita bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat orang, tapi seperti yang dituliskan di sini, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang benar ini kapan Tuhan? Kapan? Artinya mereka motivasinya berbuat kepada orang-orang yang membutuhkan itu, bukan supaya dilihat, tapi memang sebagai orang benar, orang yang sudah menerima anugerah yang sangat ajaib dari Tuhan. Mereka tidak bisa lain kecuali harus berbuat, memberi kepada orang yang membutuhkan. Mari jemaat, kita menjadi orang percaya, bukan orang percaya yang hanya menerima, tapi kiranya kita menjadi orang percaya yang memberi dalam waktu sesuai kehendak Tuhan, memberi dengan apa yang ada pada kita, ya, memberi dengan motivasi yang Tuhan kehendaki kepada kita. Mari kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada sebuah quotes itu yang sangat indah yang saya ingin bacakan di akhir dari bagian firman Tuhan ini. Ada Calvin Coolidge, dia berkata demikian: tidak pernah ada orang yang dihormati karena apa yang dia terima. Orang itu dihormati karena apa yang dia berikan. Albert Einstein juga punya quotes yang bagus. Einstein bilang begini: nilai dari seorang manusia harus terlihat
dari apa yang ia berikan dan bukan dari apa yang ia terima. Yang terakhir itu Richard Bronstein, dia berkata, adalah mungkin memberi tanpa mengasihi, tetapi tidaklah mungkin mengasihi tanpa memberi. Marilah kita menjadi jemaat yang sudah menerima, dan kita juga menjadi jemaat yang memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk bagian firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang bukan hanya menikmati apa yang sudah Tuhan buat, menjadi orang percaya yang hanya menerima, menjadi gereja yang hanya menerima, tapi kiranya kami juga menjadi orang percaya, menjadi gereja yang memberi. Kami akan memberi dalam waktu sesuai kehendak Tuhan. Kami akan menjadi orang percaya yang memberi sesuai dengan sasaran Tuhan, dan kami akan menjadi orang percaya yang memberi di dalam motivasi yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amsal 11 ayat 25 berbunyi demikian, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Namun sebelumnya mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus, yang karena kasih dan kemurahannya boleh memungkinkan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan memberkati hidup kami kembali. Hari demi hari kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskan persembahan ini, agar dapat memperlebar kerajaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami.
Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.